Dulu mouse ini tuh harganya 600 ribuan, tapi gue dapat mouse gaming Fanatec ini ya cuma 200 ribuan aja. Ya jadi gue dapetin mouse Fanatec ini ketika Fanatec itu lagi ulang tahun yang ke-14 kemarin-kemarin ya. Dan kebetulan mouse ini tuh harganya mulai dari 99 ribu. Tapi karena rame banget yang beli, akhirnya gue dapatnya yang 200 ribu nih. Tapi ya lumayan lah ya, dari 600 ke 200 ribu. Jadi sebenarnya mouse ini tuh bukan mouse baru, melainkan mouse yang udah rilis sekitar setahun lalu lah. Namun menurut gue itu masih sangat worth ya, karena masih ada beberapa alasan gitu. Nah di sini gue coba jabarin ya, alasan apa saja yang akhirnya gue bisa bilang kalau mouse ini tuh masih sangat worth it. Untuk boxnya ini bagus banget ya, dan di dalamnya ini kita dikasih mouse-nya, kitab-kitab, grip, dan mouse fit cadangan, serta ada kabel USB-C braided. Cukup lengkap dan gue suka. Ada beberapa alasan yang bikin gue bilang bahwa mouse ini tuh bagus. Yang pertama adalah desainnya. Ya, desain ini tuh sebenarnya gue pernah lihat juga di mouse-nya Digital Alliance, yaitu DAR, yang memiliki shape yang mirip. Cuma di DAR ini ukurnya tuh seingat gue agak lebih besar ya ukurannya. Sedangkan di XD5 ini lebih kecil, sehingga menurut gue menjadi salah satu kelebihan juga sih. Karena memang untuk tangan orang Asia itu ya nggak begitu gede, makanya ukuran ini cukup penting untuk meningkatkan pengalaman pemakaian mouse-nya. Oh iya, mouse-nya ini juga lebih enak ya dan jauh lebih ringan dibandingkan MX Master yang gua punya, cuma sekitar 70 gram aja. Dan satu lagi, menurut gua dus dari si mouse Fanatec Helios Go XD5 ini lebih bagus dibandingkan MX Master 3S gua. Ya sesuatu yang sepele tapi gua seneng aja gitu ya. Untuk buttonnya sendiri cukup standar ya, ada klik kiri dan kanan, kemudian ada scroll yang dilapisin karet, jadi ini enak banget. Ada button untuk ganti DPI dan dua side button yang ada di sebelah kiri. Semuanya menurut gue enak dan clicky banget, gak ada masalah dengan tombol-tombolnya. Bagian depannya ini ada lubang USB-C yang menurut gue tuh cukup kecil ya, jadi nggak bisa pakai USB lain karena nggak muat gitu loh. Lubangnya tuh kecil gitu, dan juga agak dalam gitu. Dan jadi terpaksa harus pakai yang bawaannya. Jadi menurut gua kurang fleksibel. Padahal kan USB-C itu ya ada sebagai USB yang universal gitu. Tapi bagusnya sih kabel USB yang dikasih itu udah braided. Jadi nggak kaku banget lah. Nice. Nah dongle 2,4 GHz ini berada di dalam cangkangnya. Dan cangkangnya ini tuh bisa dibuka dengan menarik bagian bawahnya. Ini bagus sih. Dan juga cangkangnya ini nempel pakai magnet. Jadi bakalan aman lah ya. Nggak bakal oglek-oglek jatuh. Sebenarnya ini juga menurut gue bagus banget kalau misalnya ada custom bagian belakangnya ini. Biar lebih personal. Oh iya, di bagian bawahnya ini juga ada logo Fanatec yang kecil banget. Tapi gue suka banget karena ini minimalis banget gitu. Keren sih. Di bagian bawah belakangnya ini ada LED strip RGB yang menurut gue bagus banget. Dan juga ada hal menarik yang nanti bakal gue bahas. Di bagian bawah ini terdapat 4 rubber feet, sensor, button on off, dan button LED. Kemudian yang kedua adalah softwarenya. Ada hal yang menurut gue menarik nih. Jadi di bagian LED-nya ini ada opsi untuk turn off light when moving. Jadi LED-nya ini bakalan mati kalau mouse-nya bergerak. Dan menurut gue ini fitur kecil yang bikin gue mikir, oh iya kok kepikiran ya? Karena ya posisi LED-nya ini ada di bagian belakang bawah, pasti bakalan ketutupan tangan. Nah, kalau misalnya tangan lagi ada di mouse, pasti kebanyakan skenario adalah sedang memakai mouse tersebut. Jadi LED dimatiin buat hemat daya. Dan jika tidak ada pergerakan dari mouse-nya, maka LED-nya akan nyala kembali. Ini cukup cerdas sih untuk mengurangi pemakaian baterai. Kita juga bisa mengcustom setiap tombol yang ada di mouse ini. Fitur lain yang sering gue pakai adalah melihat informasi baterai, pengaturan DPI pada setiap stage-nya. Ada juga USB polling rate yang gue set di 500 Hz saja, sisanya gue pakai secara default. Di menu makro gue nggak pakai, jadi cuma itu aja yang gue pakai dari softwarenya. Dan juga ada menu lighting untuk mengatur RGB-nya serta ada pilihan efeknya. Serta ada juga opsi turn off light when moving yang sebelumnya gue sebutin. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi. Mouse ini tuh sudah menggunakan sensor PixArt 3370 yang sebenarnya sih bukan sensor baru ya. Namun masih sangat oke lah kalau menurut gue. DPI-nya itu mulai dari 900 sampai 19.000, baterai 300 mAh, udah pakai USB Type-C, dan lain-lain yang bisa kalian lihat nih di layar. Untuk beratnya ada di sekitar 70 gram, yang mana ini menurut gue udah cukup ringan walaupun bukan yang paling ringan. Tapi masih jauh lebih ringan dibandingkan MX Master 3S yang gue punya ini. Terus kurangnya apa ya? Sejauh ini sih gue belum nemu yang terlalu fatal ya. Palingan tadi yang USB-nya ini lubangnya agak susah dijangkau pakai kabel USB lain.
Tapi untuk yang lainnya sih masih oke ya, gue pakai untuk main game dan harian itu masih enak banget. Tapi kalau bisa dipikir lebih jauh lagi, keluhan gue itu ya ada di saat pas gue pakai MacBook. Karena scrollnya itu kan kebalik ya dengan Windows, jadi ya ini sebenarnya sih bukan kekurangan langsung dari mouse ini ya. Tapi ya udahlah, itu yang gue keluhkan sih. Oh iya, gue juga berharap sih ya untuk kedepannya produk Fantek itu bisa membuat software untuk MacBook juga kali ya, biar bisa lebih menjangkau banyak pengguna. Ada pula beberapa saran yang menurut gue bisa menjadi pertimbangan ya. Yang pertama adalah logo Fanteknya ini yang kecil dan simpel ini. Nggak ada komplain sih, cuma tolong pertahankan aja gitu ya. Kemudian semoga ada kustomisasi yang lebih banyak seperti mouse-nya Noir M1. Menurut gue itu mouse-nya bagus ya, karena dia modular, hampir semua bisa dicongkel atau dibuka gitu loh. Jadi keren aja gitu kalau dikustomisasi. Menurut gue juga mouse Noir M1 itu juga punya spek yang mirip dengan ini, tapi dia lebih banyak kustomisasinya. Dan mungkin juga bisa ditambah mode Bluetooth juga ya, agar bisa switch ke device lain dengan mudah. Oh ya, satu lagi, kayaknya perlu juga ya ada warna lain kayak selain hitam dan putih gitu ya. Kayak mouse Fantek yang Aria itu loh, itu kan ada warna baru tuh, warnanya juga bagus gitu. Yap, kesimpulannya, menurut gua harga 600.000 untuk mouse ini itu ya sebenarnya sih masih lumayan mahal ya. Walaupun emang bagus juga sih. Tapi ketika gua dapat dengan harga 200.000, ini tuh menjadi sangat worth it ya. Karena kapan lagi gitu dapat spek kayak gini dengan harga 200.000. Pokoknya mantep banget lah ini. Tapi kalau misalnya kalian emang ada budget sekitar 500 atau 600, menurut gua lebih worth ambil yang Noir M1 sih. Karena ada fitur Bluetooth dan juga kustomisasinya tuh lebih banyak. Ya, sekian review singkat dari Kang Gadget. Kalian ada pendapat lain tentang mouse ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue Ilham pamit dan bye.